warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhira 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wal hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah di kesempatan sore hari ini kita perbanyak rasa syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak nikmat, yang telah memberikan kita usia panjang, dan alhamdulillah sore hari ini kita diberikan kesempatan untuk bisa bersama-sama menghadiri majelis taklim ya. Semoga acara ini penuh dengan rahmat dan keberkahan. Amin. Salawat dan salam untuk Rasulullah Nabi Muhammad SAW, pada para sahabat, keluarga dan umat yang istiqomah hingga yaumul qiyamah. Ya, sebelumnya mari kita awali bersama majelis ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kesempatan sore ini kultum jelang berbuka puasa ya. Bagaimana menggapai nikmat hidayah Allah Subhanahu wa taala ya. Ada beberapa hal yang akan kita sampaikan untuk kita mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala ya. Nikmat Allah ya, yang terbesar itu dibagi menjadi 3 ya. Nikmat Allah yang pertama adalah nikmat tentang kehidupan ini ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan kita waktu, Allah Subhanahu wa taala memberikan kehidupan ini ya. Itu diberikan pada semua makhluk Allah Subhanahu wa taala. Baik manusia, tumbuhan, hewan, itu mendapatkan nikmat hidup. Ya. Tumbuhan ya hidup, tumbuh, berkembang, maka ya Allah ciptakan tumbuhan itu untuk memberikan apa? Maslahat, kebaikan buat manusia. Untuk memberikan kebermanfaatan buat manusia, buat makhluk hidup yang lain ya. Jadi tumbuhan ini Allah ciptakan ya, hewan itu Allah ciptakan untuk memberikan kemaslahatan, kebaikan buat manusia ataupun jagat raya ini ya, seperti itu. Jadi nikmat hidup ini Allah berikan pada semua makhluk, dan Allah berikan kehidupan buat kita pun ya. Kita pun diberikan kehidupan ini tiada lain dan tiada bukan untuk mengabdi, untuk tunduk ya pada Allah Subhanahu wa taala, untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam surat Ad-Dariyat ya, surat ke-51 ayat 56, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun ya. Sungguh kami tidak menciptakan manusia dan jin kecuali untuk beribadah kepadaku. Jadi Allah berikan kehidupan ini ya, kalau buat tumbuhan, hewan itu untuk memberikan maslahat, kebaikan buat yang lainnya ya. Jadi bisa buat alam semesta, bisa buat tumbuhan itu sendiri, bisa pula ya buat binatang maupun manusia ya. Tetapi manusia Allah ciptakan kehidupan ini untuk beribadah. Makanya ya kita harus jaga waktu dan kehidupan ini untuk semakin mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah berikan modal hidup, ketika Allah berikan modal usia, sesungguhnya hidup ini, usia ini untuk semakin mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala ya. Seperti itu. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku lillahi rabbil alamin ya. Jadi manusia itu ya diberikan kehidupan untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Di ayat yang lain di dalam surat Al-Baqarah, ya ayyuhan nas su'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ya. Wahai manusia, sembahlah Allah ya. Ya Yohanes su'budu rabbakum ya, sembahlah Allah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu sebagaimana orang-orang yang terdahulu, supaya kalian tuh bertakwa. Jadi masya Allah
Tujuan dari beribadah pada Allah Subhanahu wa taala adalah meraih ketakwaan. Dan alhamdulillah Allah berikan kita usia panjang ketemu Ramadan ini. Salah satu tujuannya adalah la'allakum tattaqun, supaya kita menjadi hamba-hamba yang bertakwa. Karena hamba yang bertakwa itu adalah hamba yang tingkat derajatnya paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan insya Allah kita semua. Amin. Ya, alhamdulillah. Yang kedua, Bapak, Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang kedua, nikmat yang Allah berikan pada kita itu adalah nikmat kemerdekaan. Ya, manusia diberikan kebebasan, manusia diberikan kesempatan untuk memilih jalan hidupnya. Ya, jadi yang kedua, kalau nikmat hidup itu pada semua makhluk, tetapi nikmat kemerdekaan hanya diberikan pada manusia. Berarti dipilih lagi. Jadi manusia ini adalah sebaik-baik makhluk Allah dibandingkan makhluk Allah yang lain. Ya, di dalam surat At-Tin, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami ciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Summa radadnahu asfala safilin, ya. Kemudian manusia itu kami kembalikan ke dalam tempat yang seburuk-buruknya. Jadi manusia itu diciptakan dalam bentuk yang paling baik, tetapi kebanyakan manusia pula banyak masuk neraka. Summa radadnahu asfala safilin, ya. Banyak manusia itu yang masuk ke dalam neraka, tergincir ke dalam asfala safilin, keraknya neraka. Siapa yang mereka selamat? Ya, dalam surat At-Tin disampaikan mereka yang selamat dari neraka, mereka yang tidak masuk neraka adalah sebagian kecil saja. Illal ladzina amanu. Mereka yang beriman. Ya. Makanya orang beriman ini adalah orang pilihan Allah Subhanahu wa taala. Orang beriman ini adalah orang yang mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang nantinya kita akan bahas. Siapa yang mereka selamat? Illal ladzina amanu. Pertama, mereka yang beriman. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu, iman ini derajatnya lebih tinggi, ya, daripada harta, tahta, dan semua, ya, kenikmatan dunia. Dibandingkan dengan keimanan ini nilainya paling tinggi dibandingkan nikmat Allah yang lain. Ya, illal ladzina amanu. Mereka yang selamat dari neraka adalah mereka yang beriman. Wa amilus sholihat, dan mereka senantiasa beramal soleh. Ya, jadi iman dan beramal soleh, ya, ya. Illal ladzina amanu, ya, mereka yang beriman. Wa amilus sholihat, falahum ajrun ghairu mamnun, ya. Bagi mereka yang beriman dan beramal soleh, Allah janjikan apa? Falahum ajrun ghairu mamnun, pahala yang tidak terputus-putus. Masya Allah. Jadi insya Allah, ya, manusia yang akan selamat, yang mendapatkan hidayah Allah ini mereka yang beriman dan beramal soleh. Dan Allah janjikan mereka beriman dan beramal soleh ini mendapatkan apa? Pahala yang tidak terputus-putus, yaitu insya Allah akan masuk ke dalam surga. Ya, insya Allah demikian. Jadi kalau nikmat kemerdekaan itu hanya diberikan pada manusia. Manusia diberikan kebebasan untuk memilih jalan yang baik atau jalan yang buruk. Dan setiap manusia punya bakat itu. Saya punya bakat untuk menjadi ahli surga, saya juga punya bakat untuk menjadi ahli neraka. Ya, saya punya bakat jadi orang baik, saya juga punya bakat jadi orang buruk. Setiap manusia diberikan dua sifat itu. Dalam surat Asam ayat yang ke-8 Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka aku ilhamkan kepada setiap manusia dua sifat. Fujuraha, sifat fujur, kefasikan, keburukan, wa taqwaha, dan sifat ketakwaan, sifat baik. Ya, hamba bertakwa. Qad aflaha man zakkaha. Ya, dan sungguh beruntung orang-orang yang membersihkan diri. Ya, dengan iman, dengan amal soleh, dengan ibadah, dengan taat pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat selanjutnya, wa qad khaba man dasaha. Sungguh celaka, sungguh merugi orang-orang yang mengotori dirinya
dengan maksiat, dengan dosa-dosa, dengan keburukan, ya, dan ingkar pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak-bapak, Ibu-ibu, ya sudah jelas bahwasanya manusia itu punya dua sifat. Tergantung sifat mana yang paling banyak dikembangkan. Sifat baiknya atau sifat buruknya. Sifat takwanya atau sifat fujurnya. Ya. Dan semoga kita memilih untuk memilih menjadi ahli surga. Amin. Kita memilih untuk menjadi hamba yang selamat. Amin. Kita memilih ya untuk menjadi hamba yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya, insyaallah. Karena doa menjelang buka puasa ini istijabah, tidak terhalang. Insya Allah, bapak-bapak, ibu-ibu, walaupun sambil duduk, silahkan mungkin dalam hati minta sama Allah, minta supaya dimudahkan untuk haji dan umroh tanpa antri, minta sama Allah supaya diberikan usia panjang dan banyak amal solehnya, ya. Karena ini waktu-waktu istijabah, ya, masya Allah, ya. Kembali lagi, ya. Nikmat yang kedua adalah nikmat kemerdekaan. Mari, hidup ini pilihan. Orang mau masuk ke surga, ayo kita ikuti jalan masuk ke surga. Rasulullah dan para sahabat itu adalah contoh orang-orang yang masuk ke surga. Kita setiap hari minta sama Allah dalam surat Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah jalan yang lurus ya Allah. Ya, itu minta sama Allah diulang-ulang itu. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus ya Allah. Selanjutnya apa? Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan orang-orang yang Engkau anugerahi nikmat ya Allah. Ya. Ya, di dalam surat An-Nisa surat keempat ayat 169, alladzina an'amta alaihim minan nabiyyina wasiddiqina wassolihin ulaika humur rafiqah. Ya. Jalan orang-orang yang diberikan anugerah nikmat, ya, yang dijamin selamat itu adalah jalannya para nabi, ya, jalannya para nabi. Kalau kita mengikuti jalannya para nabi, insya Allah kita akan selamat dunia dan akhirat, ya. Yang kedua, ya, an-nabi as-siddiqin, orang-orang sidik yang benar perkataannya, benar perbuatannya, ikuti, ya. Jadi kita tidak bisa menjadi nabi, tapi insya Allah kita bisa berusaha untuk menjadi sidikin. Terjaga perkataan dan perbuatan kita selalu dalam keadaan dibimbing hidayah Allah sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, ya, insya Allah. Ya, kemudian siapa? As-solihin, jalannya orang-orang soleh. Insya Allah, orang soleh itu adalah orang yang selalu memperbaiki diri, ya. Jadi selalu memperbaiki diri, tiap hari lebih baik, tiap hari semakin dekat dengan Allah, tiap hari semakin taat pada Allah. Kalau ada kesalahan, segera bertobat, minta ampun sama Allah, tutupi dengan amal soleh, kebaikan-kebaikan. Karena sesungguhnya kebaikan-kebaikan ibadah itu menutupi keburukan kita, menutupi kejelekan kita, dan menghapuskan dosa-dosa kita. Amin. Ya, masya Allah. Jadi yang kedua, ya, yang ketiga yaitu, ya, ikuti jalan orang soleh. Insya Allah kita termasuk orang yang diberi anugerah nikmat. Dan yang keempat, para syuhada, orang yang berjuang di jalan Allah, membela agama Allah. Ya, insya Allah para syuhada itu orang yang kelak, ya, itu dia tidak akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi insya Allah, ya, para syuhada itu, ya, bahkan sampai-sampai fadilah orang syahid itu kan ketika dia meninggal dalam keadaan syahid tidak dimandikan. Ya. Apa namanya, darah yang menempel di baju-bajunya, debu-debu yang menempel di dirinya itu akan ditimbang kebaikan. Masya Allah, ini salah satu fadilah orang yang berjuang jalan Allah Subhanahu wa taala, ya, seperti itu, ya. Apalagi sekarang di Palestina sudah sejak Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret, 6 bulan dijajah, dibombardir, tidak cuma ratusan tapi ribuan. Bahkan kalau ditimbang mungkin sudah, ya, ratusan ton, ya, jatuh ke Gaza yang sebesar Palestina, yang sebesar Semarang, ya. Gaza itu sebesar kota Semarang. Tapi masya Allah atas izin Allah Subhanahu wa taala sampai saat ini bisa bertahan. Semata-mata adalah nasrun minallah, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi kembali lagi, ya, bahwasanya manusia itu diberikan
kebebasan untuk memilih. Maka pilihlah jalan menuju surga, pilihlah jalan orang yang bertakwa, pilihlah jalan orang-orang yang dianugerahi nikmat. Selanjutnya adalah nikmat hidayah. Nah, ini nikmat yang paling tinggi. Nikmat hidayah itu diberikan hanya kepada orang-orang yang beriman. Kalau nikmat hidup diberikan pada semua manusia, diberikan pada tumbuhan, diberikan pada hewan, ya. Kemudian nikmat yang kedua, nikmat kemerdekaan, diberikan pada manusia saja. Hewan dan tumbuhan itu tidak bisa memilih. Dia tidak bisa protes. Dia jadi rumput, ya dia dibawa, diinjak. Kadang-kala di sayur ya, bayam, kangkung di sayur ya, ditumis kacang gitu ya. Dia tidak protes ya. Karena memang dia diciptakan untuk memberikan kebaikan buat makhluk yang lain ya. Dan manusia diciptakan untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala ya. Makanya nikmat yang paling tinggi dia yang diberikan Allah kepada manusia adalah nikmat hidayah. Nikmat hidayah ini apa? Alhamdulillah kita bisa beragama Islam. Ini nikmat hidayah. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Terus agama yang lain di mana? Ada Hindu, Buddha, Katolik, ya, Konghucu. Kepercayaan yang lain gimana? Ditolak di hadapan Allah. Tidak diterima. Makanya hati-hati ya kalau ngomong semua agama sama. Bisa batal syahadatnya. Karena agama yang diakui sisi Allah hanyalah Islam. Inna dina indallahil Islam. Dalam surat Al-Imran ayat berapa? 19. Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam, ya. Kemudian ditegaskan lagi di dalam surat Al-Imran ayat 85. Wa may yabtaghi ghairal Islam dinan falayuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan barang siapa mencari agama selain Islam maka dia ditolak, tidak diterima. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan di hari akhirat dia termasuk orang-orang yang merugi, orang-orang yang celaka. Ya, jadi selain Islam, ya, ibadahnya, amal solehnya tidak diterima. Yang diterima hanya Islam. Dan insya Allah kita semua, ya, Islam ini dijaga sampai husnul khotimah. Amin. Ya, makanya setiap khotib itu kalau hari Jumat diulang-ulang. Bahkan menjadi rukun syaratnya khutbah Jumat. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, wa la tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian meninggal melainkan dalam kondisi beragama Islam, wa la tamutunna illa wa antum muslimun, janganlah kalian meninggal melainkan dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Semoga kita semua yang hadir dalam majelis ini kelak ditutup minyak usia kita mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ya, husnul khotimah. Amin. Lanjut ya. Ada satu hadis Rasulullah yang menerangkan tentang keutamaan hidayah ini. Ya. Rasulullah Nabiullah Muhammad SAW dalam salah satu hadisnya beliau bersabda, wa may yuridillahu bihi khairan fama yufaqihu fidin. Dan barang siapa yang dikehendaki oleh Allah, hamba tersebut mendapatkan kebaikan yang luar biasa, hidayah, ya. Fama yufaqihu fidin. Hamba tersebut dimudahkan, dilapangkan, ya, untuk memahami agama ini. Masya Allah. Jadi salah satu cara untuk mendapatkan hidayah itu adalah hadir di majelis ilmu, hadir di majelis taklim, hadir di majelis Quran, hadir di majelis zikir, karena disitulah Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan hidayah pada kita. Ya. Wa may yuridillahu bi khairan
fama yufaqihu fidin, ya. Barang siapa yang dimudahkan, dilapangkan ya untuk memahami agama ini, maka dia akan mendapatkan kebaikan yang hebat, kebaikan yang luar biasa, hidayah Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan hidayah ini itu kuncinya ya dari Allah Subhanahu wa taala, hidayah itu, ya. Yang memberikan hidayah itu Allah Subhanahu wa taala, hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala, ya. Rasulullah Nabi Muhammad SAW ya, itu minta sama Allah, berdoa supaya pamannya Abu Thalib itu mendapatkan hidayah, masuk Islam, ya. Tetapi Allah tidak membukakan pintu hidayah pada Abu Thalib, ya. Sehingga Abu Thalib ini ya, walaupun membela Rasulullah, ya, melindungi Rasulullah, ya, saat perang juga Abu Thalib itu ya menjaga keponakannya Rasulullah SAW. Tetapi karena dia tidak mau bersyahadat sampai dengan akhir hayatnya, maka dia meninggal ya dalam keadaan tidak Islam, ya, Abu Thalib, ya. Makanya ya, siapa yang masuk neraka hukumannya paling ringan, ini nerakanya Abu Thalib ini. Kenapa diringankan? Karena membantu dan membela Rasulullah. Cuman ya, beliau tidak sempat ya mendapatkan hidayah Allah dan bersyahadat, Abu Thalib. Ya, makanya walaupun Rasul pun meminta pada Allah untuk memberikan hidayah pada pamannya, tetapi sekali lagi hidayah itu hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi supaya kita bisa mendapatkan hidayah Allah, ya, ada beberapa hal yang harus kita lakukan, ya. Ya. Jadi untuk bisa mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala, yang pertama adalah kita harus berlapang-lapang, ya, dan bersegera hadir dalam majelis ilmu dan majelis taklim, ya. Karena insya Allah orang yang hadir di majelis ilmu, majelis taklim, Allah akan lapangkan ya hidayahnya, Allah akan bukakan pintu-pintu hidayah, ya. Di dalam surat 29 Al-Ankabut ayat yang terakhir, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin." Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh untuk mencari keridhaan kami, lanahdiyanahum subulana, maka kami akan tolong, kami akan bukakan, kami akan tunjukkan jalan-jalan menuju keridhaan kami. Wa innallaha lama'al muhsinin, dan Allah selalu bersama dengan orang-orang yang berbuat baik. Masya Allah, ya, ini kunci, ya. Allah akan bersama orang-orang yang selalu berbuat baik. Wa innallaha lama'al muhsinin. Selama kita selalu dalam kebaikan, dalam ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala, ya, mengikuti bimbingan Allah Subhanahu wa taala, maka kita termasuk orang-orang yang mendapatkan hidayah Allah. Nikmat yang paling tinggi dibandingkan nikmat Allah yang lain. Allahu Akbar. Hidayah. Ya, maka beruntunglah ketika kita dimudahkan datang di majelis taklim. Ini adalah rahmat dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita dilapangkan untuk bisa istiqomah sholat berjamaah ke masjid, Masya Allah, ini adalah hidayah Allah, rahmat Allah. Yang tidak semua orang itu dibukakan, dimudahkan untuk berlapang-lapang untuk ya ke masjid Allah Subhanahu wa taala, ya. Bahkan di dalam surat 9 At-Taubah ayat ke-18 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir." Sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid Allah, ya, itu adalah orang-orang yang ya'muru masajidallah man amana billah. Mereka yang beriman pada Allah, wal yaumil akhir, dan hari akhir. Ini termasuk orang-orang yang mendapatkan hidayah. Bahkan 7 golongan yang kelak tidak ada pertolongan selain pertolongan Allah. Salah satunya adalah orang yang hatinya tertambat kepada masjid. Ya, makanya insya Allah ya, orang yang dilapangkan, dimudahkan menuju ke masjid, kelak juga dilapangkan, dimudahkan masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya, insya Allah. Selanjutnya, jamaah yang Allah Subhanahu wa taala, untuk mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala, kita harus berpegang teguh pada tali agama Allah, ya. Jadi kita harus berpegang teguh pada Islam.
Islam ini tidak cuma sekedar agama, tapi Islam ini adalah minhajul hayah, pedoman kehidupan. Islam ini mengatur manusia dari lahir sampai dengan mati. Islam ini mengajarkan manusia dari bangun tidur sampai tidur lagi. Semuanya lengkap di dalam Islam. Agama paling komplit Islam. Ya, Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam surat kedua Al-Baqarah ayat 208, ya ayyuhalladzina amanu khulu fi silmi kafah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Ya, wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara sempurna, secara kafah. Wala tatabi'u khutuwati syaitan, dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah setan. Innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi kalian. Dan siratal mustaqim, ya, doa kita itu ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah jalan yang lurus. Ini adalah jalan Islam. Ya, jalan Islam. Jalan Islam itu apa? Ya, aturan Islam, pedoman Islam itu adalah Al-Quran, As-Sunnah. Itu jalan Islam. Makanya Al-Quran ini adalah kitab hidayah, kitab petunjuk. Dzalikal kitabu la raiba fi hudalil muttaqin. Inilah kitab Al-Quran yang di dalamnya tidak ada keraguan. Semuanya benar, pasti, yakin, dan dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. La raiba fi, tidak ada yang ragu-ragu. Kalau dari Al-Quran, ya, seorang mukmin itu sami'na wa ata'na. Kami mendengari Allah dan kami taat. Ya, jadi beriman pada Al-Quran itu kami mendengar dan kami taat. Allah perintahkan kita wa aqimus shalah wa atuz zakah, maka kita tegakkan salat. Kita juga membayar zakat, ya, seperti itu. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya semua orang beriman itu bersaudara. Maka tidak boleh orang beriman itu saling menjelek-jelekan, ngerasani. Itu tidak boleh, ya. Siapa yang ngerasani, membicarakan saudaranya, ya, itu seperti makan bangkai saudaranya sendiri. Na'udzubillahi min dzalik. Demikianlah Islam. Sangat sempurna mengajarkan bagaimana kita bermuamalah, bagaimana kita saling bertetangga, bagaimana hak sesama muslim, bagaimana hak saudara kita yang non muslim, itu diajarkan. Jangan menyakiti hatinya, ya, seperti itu Islam mengajarkan. Sangat sempurna sekali Islam, Masya Allah, ya. Islam itu mengajarkan semua aspek kehidupan. Al-Islamu nidamun samila yatanawalu ala madhahirul hayati jami'ah. Islam adalah agama yang lengkap, yang sempurna, totalitas, meliputi seluruh aspek kehidupan. Ada ibadah, ada ekonomi, ada sosial, ada budaya, ada politik, ada militer, ya, ada syariah, ya, lengkap ada di dalam Islam, ya. Sampai bersin saja, asin ada adabnya. Alhamdulillah. Masuk kamar mandi ada adabnya. Hubungan suami istri pun ada adabnya. Tidak asal sembarangan, ya, Masya Allah. Inilah Islam, ya. Jadi untuk mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala, yang pertama tadi adalah kita harus berlapang-lapang dalam majelis dzikir, majelis ilmu, majelis taklim. Yang ketiga, berpegang teguh pada ajaran Islam, ya. Berpegang teguh kepada ajaran Islam, ya. Yang keempat adalah mentadabburi, ya, Al-Quran. Jadi yang keempat, ya, untuk bisa mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala, ya, kita berusaha, ya, untuk mempelajari, memahami isi Al-Quran. Karena Al-Quran ini adalah kitab hidayah, kitab petunjuk. Buat siapa? Orang-orang yang bertakwa, ya. Di dalam surat ke-8 Al-Anfal ayat yang kedua, innamal mu'minuna alladzina amanu idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun, ya. Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang apabila disebutkan nama Allah wajilat qulubuhum, gemetar hatinya. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu, dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami Al-Quran, zadatuhum imana, bertambahlah keimanannya.
Jadi orang beriman itu kalau mendengarkan ayat-ayat Allah, bacaan-bacaan Al-Quran, zadatuhum imana, bertambah imannya, semakin yakin ya akan kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Orang yang beriman itu senantiasa bertawakal pada Allah Subhanahu wa taala. Ini ciri orang beriman. Makanya Al-Qur'an ini adalah kitab hidayah. Ya, petunjuk. Ya. Siapa ya Rasulullah Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ketika meninggal tidak mewariskan pasukan yang kuat. Rasulullah ketika meninggal tidak mewariskan harta yang melimpah. Rasulullah ketika meninggal tidak meninggalkan kerajaan yang megah, tetapi Rasulullah ketika meninggal ya mewariskan Al-Quran dan As-Sunnah. Dan siapa yang berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah menjadikan pedoman hidup, maka dia akan selamat fid dunya wal akhirat. Amin. Semoga kita dilapangkan, dimudahkan untuk mempelajari, memahami isi Al-Quran dan mengamalkannya ya. Karena Al-Quran ini adalah hidayah, petunjuk, nikmat yang paling tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang Allah Subhanahu wa taala ya. Selanjutnya ya, untuk mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir adalah istiqomah. Istiqomah dalam kebaikan. Ya. Jadi kelak kita itu akan meninggal ya. Maka meninggalkannya kita itu tergantung kebiasaan hidup kita. Sekali lagi, kalau kebiasaan kita itu berzikir, kebiasaan kita itu banyak amal soleh, ya, disibukkan untuk membantu umat, menolong umat, ya, insya Allah ketika kita meninggal sedang beramal soleh, melakukan kebaikan. Ada orang sedang meninggal, dia sedang sujud. Ada orang meninggal ketika dia sedang sholat. Ada orang meninggal ketika dia sedang menuju perjalanan ke masjid. Ada orang meninggal, Utsman bin Affan, Umar bin Khattab meninggal sedang membaca Al-Quran. Meninggal dalam keadaan husnul khotimah, sedang beramal soleh. Semoga kita semua demikian. Amin. Meninggal mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ada pula orang yang meninggal ya, kakinya melangkah ke tempat maksiat, ke prostitusi. Naudzubillahi min dzalik. Ada enggak bapak-bapak? Ada. Orang meninggal lagi mabuk-mabukan, minum khamr, ya. Sesuatu yang Allah haramkan. Ya. Ada enggak meninggal mabuk? Oplosan. Naudzubillahi min dzalik. Ya, meninggal dalam keadaan su'ul khotimah, ya. Ya, seperti itu. Dan insya Allah pahala terbaik, terindah buat mereka yang istiqomah, ya, konsisten, komitmen dengan kebaikan-kebaikan adalah husnul khotimah. Dan itulah ya orang yang salah satunya mendapatkan nikmat hidayah tadi, ya, nikmat yang paling tinggi ya dibandingkan nikmat-nikmat yang lain, ya. Makanya hidayah Islam ini mari kita jaga, ya. Ya, keluarga kita jaga, ya, untuk berislam dengan sungguh-sungguh, ya. Islam tidak cuma sekedar diimani saja, tapi juga diamalkan, ya. Perintah-perintah, ajaran-ajaran dalam Islam, bagaimana rukun Islam, syahadat, sholat, puasa, ya, zakat dan haji kita coba sempurnakan, ya. Kalau bapak-bapak belum berhaji, ya, setidaknya bisa berumroh. Ya, kalau bisa belum berumroh, setidaknya sudah punya niatan ya untuk datang ke tanah suci, sudah punya niatan yang kuat untuk memenuhi panggilan Allah. Karena itu menyempurnakan rukun Islam kita, insya Allah. Bismillah. Ya, insya Allah kalau kita sudah niat kok belum tersampaikan, Allah sudah catat ya pahala buat kita, ya, insya Allah. Bismillah. Jadi insya Allah demikian. Semoga di Ramadan tahun ini Allah berikan pahala yang terbaik buat kita semua, menjadi pribadi yang bertakwa, ya. Dan semoga Ramadan tahun ini kita bisa melakukan banyak amal soleh, ya, bisa melakukan banyak amal soleh. Dan semoga Ramadan tahun ini kita termasuk hamba-hambanya yang kelak dimasukkan ke dalam surganya, amin, ya. Mungkin demikian Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan materi tentang bagaimana nikmat hidayah dan bagaimana menggapai hidayah.
ya sampai dengan tutup usianya kita mendapatkan husnul khotimah ya. Ini kurang berapa menit lagi? Oh, kurang 4 menit ya. Mungkin kalau ada 1-2 hal yang mungkin ditanyakan, monggo ya. Semoga majelis ini barokah. Mohon maaf, saya menggantikan Ustadz Haji Saidun ya, beliau infonya lagi kurang sehat. Kita bacakan surat Al-Fatihah ya. Semoga sakitnya diangkat ya. Dan yang hadir dalam majelis ini juga Allah ijabah semua doa-doanya. Dan insya Allah limpahan kebaikan dan rahmat diberikan buat kita semua. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Monggo Bapak Ibu, kalau ada 1-2 hal yang ditanyakan kami persilahkan. Mohon maaf kalau dalam penyampaian saya banyak kekurangan dan kesalahan. Jazakumullah khair. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.